Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang barisan geometri ya. Kita akan membahas tentang barisan geometri. Nah, apa itu barisan geometri? Pengertian barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang perbandingan setiap dua suku barisan yang berurutan nilainya tetap atau sama. Kalau pada video sebelumnya kalian belajar tentang barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih, setiap dua suku berurutan mempunyai selisih yang sama. Jadi kata kuncinya adalah selisih. Tetapi kalau barisan geometri, kata kuncinya adalah perbandingan yang selalu sama. Nah, perbandingan itu dinamakan dengan rasio. Jadi di sini bukan selisih atau beda lagi, tetapi kalau pada barisan geometri itu adalah rasio namanya. Contoh barisan geometri adalah 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah, di sini sama kita tetap menggunakan suku pertama. Suku pertama disebut dengan A, sama seperti barisan aritmatika, suku pertama itu adalah A. A itu suku pertama, di sini suku pertamanya adalah 2. Lalu, rasio. Rasio itu dilambangkan dengan R. R-nya 2. Dari mana 2? Nah, kita lihat di sini. R2 didapat dari sini. 2 ke 4 itu dikali 2. 4 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 dikali 2. 16 ke 32 dikali 2. Sama, semua dikali 2. Sehingga rasionya itu adalah 2. Nah, rasio juga bisa didapat dari sini. R itu didapat dari UN per UN dikurangi 1. Bisa juga seperti itu. Contohnya misalnya saya ambil, kita kotakin dulu ya. Nah, ini untuk mencari R atau rasio. Di sini dapat 2 ya. Nah, dapat 2 ini misalnya saya ambil U3 dibagi 3. N-nya 3 berarti N dikurangi 1, 2. Jadi U2. U3-nya siapa? U3-nya ini. 8. Berarti 8 dibagi U2-nya 4. Dibagi 4. 8 dibagi 4, 2. Seperti itu. Nah, untuk rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Ingat-ingat itu rumus suku ke N pada barisan geometri. Kita coba ke contoh soal ya. Di sini contoh soalnya adalah tentukan suku ke-8 dari setiap barisan geometri berikut. Yang A 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Yang B adalah 3, negatif 6, 12 dan seterusnya. Ini dan seterusnya. Oke, kita jawab sama-sama. Kita jawab yang A dulu. A, saya mempunyai 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Kita cari suku pertama dulu. Suku pertama A-nya adalah 1. Nah, R-nya tadi apa? R-nya itu UN per UN dikurangi 1. Misalnya saya ambil U3. Berarti U3 per U2. U3 di sini adalah 9. Dibagi U2, 3. Sama dengan 9 bagi 3, 3. Bu, saya nggak mau U3, saya mau U2. Boleh, misalnya ini. Kamu ambil U2. U2 berarti dibagi U1. Saya lebih suka yang kecil. Silahkan kalau mau angka yang kecil. Karena U2-nya di sini 3, U1-nya 1. 3 dibagi 1, 3. Sama aja ya. Berarti rasionya sama-sama 3. Terserah mau pakai yang atas atau mau pakai yang bawah. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus UN. UN tadi adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1. U8. Kenapa? Karena yang ditanya, pertanyaannya adalah suku ke-8. Jadi U8. A-nya 1, R-nya 3. 3 pangkat 8 dikurangi 1. Sama dengan 1 dikali 3 pangkat 8 dikurangi 1, 7.
sama dengan 1 dikali 3 pangkat 7. Nah, 3 pangkat 7 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 7 kali ya. Jadinya adalah 2187. Sehingga 1 kali 2187 ya 2187. Jadi suku ke-8-nya itu. Sekarang kita coba kerjakan yang B. Yang B, di sini ada 3, negatif 6, 12, negatif 24, dan seterusnya. Sekarang kita cari suku pertama. Suku pertama adalah 3. Rasio atau R-nya. Nah, kamu ambil yang mana? Misalnya kita ambil yang paling depan aja. U2 dibagi U1. U2-nya adalah negatif 6. U1-nya adalah 3. Negatif 6 dibagi 3. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 6 dibagi 3, hasilnya 2. Sehingga rasionya adalah negatif 2. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus UN. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. U8 sama dengan A-nya tadi 3 kali R-nya negatif 2, kita beri kurung ya kalau negatif. N-nya 8 dikurangi 1. 3 dikali negatif 2 pangkat berapa? 8 dikurangi 1 tuh 7. Sama dengan 3 dikali, nah negatif 2 pangkat 7. Ini saya coba tuliskan di sini ya. Negatif 2 dipangkatkan 7 itu sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 7 kali. Nah, sebanyak 7 kali tuh. Jadi, kalau negatif 2, ini sebanyak 7 kali ya, saya tulis di sini aja. Nah, sebanyak 7 kali. Nah, negatif 2 dipangkatkan 7. Kalau negatif dipangkatkan angka ganjil, ya, kalau negatif dipangkatkan bilangan ganjil, itu hasilnya negatif. Nah, 2 pangkat 7 ya, hitung aja 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Hasilnya 128. Nah, kita masukkan di sini negatif 128. Ini 3-nya positif, ini negatif, sehingga positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif 384. 3 kali 1, 28 itu 384. Jadi suku ke-8-nya negatif 384. Seperti itu. Kita ke contoh lain ya. Kita coba contoh lain. Tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 32, 16, 8, 4, dan seterusnya. Kita jawab sama-sama ya. Saya tulis dulu soalnya. 32, 16, 8, 4, dan seterusnya. Kita cari dulu A. A-nya atau suku pertamanya adalah 32. Rasio, nah, Bu, saya kalau pakai U2 sama U1 ini angkanya besar, saya mau pakai ini aja boleh. Berarti ini U4 ya, ini U3. Berarti U4 dibagi U3. Terserah aja nggak apa-apa, yang pasti dia berurutan ya. Kalau sini 4, ini 3, ini 2, ini 1, ini 5, ini 4 gitu. U4-nya 4, U3-nya 8. Jadi 4 dibagi 8. Jangan sampai kebalik ya. 4 dibagi 8, langsung aja berarti 1/2. Disederhanakan. Nah, sekarang rasionya adalah 1/2. Sekarang kita masukkan ke dalam UN. Saya tulis di sini saja. UN-nya adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1. U10. Nah, U10. Karena suku ke-10 yang ditanya. A-nya adalah 32. R-nya adalah 1/2. Kita beri kurung seperti biasa. 10 dikurangi 1. 32 dikali dengan 1/2. 10 dikurangi 1, 9. Sehingga 32 dikali. Nah, kalau seperti ini kita pangkatkan 1 pangkat 9 tetap 1. 2 pangkat 9, nah 2 pangkat 9, 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali ya. Ketemunya adalah 512. Sekarang 32, ini 32 dikali 1, 32/512. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 32, dapatnya adalah 1/16.
sehingga suku ke-10-nya adalah 1/16. Jika kalian masih merasa kesulitan, boleh ditanyakan.